Nah, ini selanjutnya kita ini lagi untuk tadi yang sudah mengangkat tangan dari tadi Pak Nurdiansyah ya, Pak Nuriman. Jadi langsung Pak Nurdiansyah, apakah masih ingin bertanya? Kalau Ya, tidak, ya boleh. Silakan Pak Nurdiansyah. Dari mana Assalamualaikum Pak Nurdiansyah? Silakan warahmatullahi di. wabarakatuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan Pak Ya, Nurdiansyah. saya Nurdiansyah dari Pontianak, Kalbar. Yang ingin saya tanyakan, manusia itu kan jasmani dan rohani. Kalau kita sakit jasmani, kita akan mencari dokter. Dan dokter itu kan juga perlu yang mengerti dan cocok dengan kita. Nah, untuk dokter rohani, yaitu seorang murabbi, seorang mursyid. Nah, ini yang kadang-kadang kita sulit untuk mencari yang dikatakan Buya itu mengerti akan diri kita. Nah, saya mohon resep dari Buya, pengalaman Buya, apakah ada resep-resep khusus agar kita bisa menemukan seorang murabbi yang cocok untuk kita, yang kita diridhai Allah, dan ini juga bisa kita sampaikan ke anak-anak kita agar mereka juga bisa menemukan seorang mursyid, seorang murabbi yang betul-betul bisa menyampaikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, Bu ya. Baik Pak Nurdiansyah. Dalam hadis Nabi, hadis Abu Nuaim, hadisnya sering saya baca dalam bab Robitoh ya. Nabi ditanya mengenai siapakah kekasih Allah, siapakah orang terbaik. Dan ini kemudian menjadi syarat kecocokan kita dalam berguru. Apa jawaban Nabi? Orang terbaik itu man idzaru dzukirallah. Orang yang jika kamu pandang, kamu lihat, kamu ingat, itu membuat kamu teringat kepada Allah. Membuat kamu terhantarkan kepada kesadaran bertuhan. Kalau sudah bertemu orang begini, walaupun secara kalam dia tidak fasih, secara pendidikan tidak tinggi, tapi secara rohani sebenarnya dia bisa membawa kita. Ya. Maka lazimu haula, ya, bergurulah kepada mereka. Terus yang kedua, dalam Islam ada yang namanya ijazah. Itu al-isnad minad din, bahwa keilmuan itu tidak boleh aku mengaku, tapi adalah legitimasi, izin dari guru. Jika dokter fisik saja itu 4 tahun belajar, kemudian koas tahun, 2 tahun, lalu baru disumpah. Sama, dokter rohani dia juga mengalami pengalaman setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi kan waktu rohani lebih cepat atau lebih lama, bisa lebih cepat, bisa lebih lama, lalu kemudian didapat izin dari seorang guru. Disumpah oleh gurunya dengan ijazah bahwa dia dapat menjadi wakilnya, dapat menjadi pengikutnya. Ini sama nih. Tapi bedanya dalam dunia tasawuf itu ada yang mirip-mirip kayak dokter honoris causa, ijazah tabarruk namanya. Si mursyid ini dia dapat ijazah tambahan dari luar. Oke. Jadi bagaimana caranya? Kembali ke lafaz yang tadi. Jika kita sedang mencari guru, carilah guru yang jika memandang dia, ingat dia, mengenang kata-katanya, membuat kita ingat kepada Allah. Berarti dia adalah guru yang dimaksud dalam hadis Nabi itu. Ya, nah inilah yang dimaksud dengan wadukhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Ya, kira-kira gitu Pak Nurdiansyah. Kembali ke Kang Amir, tafadhol. Ya Bu ya.